Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murniasi SPD dari SMP Negeri 1 Rawalo, Kabupaten Banyumas, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas, dengan fasilitator Ibu Dr. Anda R. Suhartini MPD, dengan pengajar praktik Ibu Junjung Nurharti SPD. Berikut saya sampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 1 Rawalo. Berikut tayangan video kegiatan aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Tentang keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk mensosialisasi? Durasi di LMS itu antara 60 sampai 120 maksimal. Menit? Iya. Kepada Bapak Ibu Guru? Kepada Bapak Ibu Guru. Intinya antara 60 sampai 20 menit. Terus kesiapan menyenangkan? Saya mempersiapkan dari video yang sudah saya buat, terus dari kesepakatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Nanti saya sosialisasikan ke teman dan sedikit materi, inti materi dari modul 1. Saya minta masukan dari Ibu Untuk apanya? untuk waktu atau bisa daring atau bisa luring di LMS gitu, seperti itu. Daring atau luring gitu ya. Karena kita sudah dalam satu tempat dan itu memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Iya, jadi saran saya ya tetap luring saja. Terima kasih untuk Terus kira-kira mau kapan? tentang waktu di LMS antara hari ini sampai berakhir 17 September. Tapi saran dari Fasil itu lebih cepat lebih baik. Jadi jangan sampai deadline. Oh iya, Oke. 17 September ya. Oke. Berarti masih cukup lama ya. Oke. Tapi disarankan oleh Fasil itu lebih cepat lebih baik. Jadi kita konsen ke modul yang 2. Iya. Karena modul 2 ini akan Dilaksanakan kalau ini modul lain 30 iya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerak. Goncang depan. Gerak. Tegak. Gerak. Anak-anak, sebelum kita pelajaran bahasa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu himne bahasa Indonesia terlebih dahulu. Siap? Siap. Satu bangsa, satu bahasaku, jadikan sebagai jati dirimu. Meski berbeda, tetap bersatu. Wahai bangsaku, cintai negeriku. Aku jaya, Indonesia. Bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Semangat belajar berbahasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali.
Namanya apa Diana? Nusantara. Nusantara. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah kita diberikan ya. Hari ini hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdiskusi terlebih dahulu tentang kelas impian dan keyakinan kelas yang sudah mulai pasang ya. Nah, apa sih kelas impian itu? Impianmu untuk kelas ini apa? Angan-anganmu untuk kamu berada di kelas ini itu seperti apa? Impianmu, bayanganmu, aku ingin kelasku yang nyaman, indah. Aku ingin teman-temanku saling membantu dan lain sebagainya. Itu contoh kalimat kelas impian. Harapanmu di kelas ini. Nanti kamu catat dalam kertas ya, Bunda disediakan. Setelah itu, nanti kamu buat keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan tata tertib ya. Kalau tata tertib itu larangan-larangan yang tidak boleh kamu lakukan. Itu ya. Contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Dengan kata tidak boleh, tidak boleh. Itu contoh tata tertib atau aturan. Nah, kalau keyakinan kelas, keyakinan yang sudah kita sadari bahwa keyakinan itu harus dilakukan dengan kesadaran sendiri. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, diganti dengan kalimat yang positif, yaitu siswa harus menjaga kelas dengan sadar. Itu contohnya. Jadi siswa harus menjaga kelas dengan sadar. Itu contoh dari kalimat larangan tidak boleh membuang sampah. Contoh yang lain lagi, kalimat larangan tidak boleh mencontek, kan ya? Tidak boleh mencontek. Dirubah menjadi kalimat positif keyakinan kelas, yaitu siswa harusnya bagaimana? Bersikap jujur. Itu contohnya. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Ya. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang harus kita jalankan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dan sudah disepakati oleh seluruh kelas. Gitu ya? Nanti Bu Muni bagikan kertas. Bu Muni bagikan kertas, kalian isi apa impianmu, kelas impianmu yang bagaimana dalam kertas satunya. Kertas satunya lagi kalian tulis keyakinan kelasmu ya. Keyakinan kelasmu itu seperti apa? Nanti kalau sudah tertulis semua, kamu tulis. Nanti satu persatu kalian bacakan. Kalian sepakati bersama. Kalian sudah menuliskan kelas impian dan keyakinan kelasmu. Sudah atau belum? Sudah. Terima kasih kalau sudah. Nanti akan kita diskusikan bersama. Tapi sebelumnya silakan nanti satu persatu dibacakan. Dari pojok kanan silakan dibacakan. Impian saya di kelas ingin Barusan kalian membacakan tentang kelas impian kamu dan keyakinan kelas kamu. Tadi sudah dibacakan secara bersama-sama. Sekarang kita tempel tulisanmu. Nanti untuk kita diskusikan keyakinan mana yang akan kita terapkan di kelas 9C. Setuju? Setuju. Silakan dari pojok depan ditempel impian kelasnya. Keyakinan kelasnya, silakan ditempel atas lagi atas. Keyakinan kelasnya atas. Silakan Mbak. Terus, Mbak.
Keyakinan kelas saya sebenarnya adalah patuh dan taat dalam menjalankan aturan kelas. Setuju? Selanjutnya, keyakinan kelas aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Hampir sama ya, setuju? Selanjutnya, keyakinan kelasnya seluruh siswa tertib ketika di dalam kelas. Setuju ya? Setuju. Langkah selanjutnya, kita membuat poster tentang keyakinan kelas kita. Setuju ya? Setuju. Semoga keyakinan kelas yang kita buat akan kita jalankan dengan penuh kesadaran. Karena dengan keyakinan kelas kita akan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Harapan Bu Murni setelah di 9C ini berlangsung merambah ke kelas-kelas berikutnya. Jadi kelas kita, sekolah kita, anak-anak, kalian sudah membuat kelas impian dan keyakinan kelas. Dalam prosesnya kalian sudah membacakan satu persatu, lalu kalian sudah menempelnya, kemudian kita tentukan kata yang mudah diingat dari keyakinan kelas kita. Tadi sudah kita sepakati bersama bahwa kata untuk penyemangat kita, keyakinan kelas kita yaitu kata disiplin. Sudah kalian tuliskan ya, boleh tuliskan di depan. D yang pertama apa D? Dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. I. Ikut serta dalam menjaga kebersihan kelas. S. Selalu terapkan 5S. Senyum, salam, sopan, santun. I. Intensif dalam berliterasi dan melestarikan kosakata alam. P. Patuh dan taat dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. L. Laksanakan diet kelas. I. Ikhlas dalam berinfak. N. Nasihat guru harus dipatuhi. Terima kasih. Jadi kelas 9C mempunyai keyakinan kelas dengan kata disiplin yang sudah kalian jabarkan menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 keyakinan yang harus kita laksanakan dengan kesadaran sepenuhnya dari diri kalian masing-masing. Begitu ya? Ya. Untuk itu nanti kita buat poster tentang keyakinan kelas kita dari kata disiplin. Boleh menggunakan aplikasi Canva, ya. Boleh menggunakan manual sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Yang bisa Canva silahkan, ya. Silahkan tuliskan dengan Canva. Yang bisa melukis dengan manual silahkan dengan kertas asturo, ya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Nanti kalau sudah jadi hasil postermu, poster keyakinan kelas kalian nanti ditempel di dinding agar kalian selalu ingat. Aku sudah menuliskan tentang keyakinan kelasku, jadi aku harus melaksanakan dengan sepenuh hati. Itu ya anak-anak ya. Ya, semoga keyakinan kelas kita akan menambah kelas kita semakin bersih ya, semakin bersih anak-anaknya. Gitu ya. Terima kasih. Semoga akan berjalan lancar dan suatu ketika boleh ganti apa enggak? Boleh. Kita kesepakatan lagi. Gitu ya. Akhir kata, Bu Murni
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kelas impian dan keyakinan kelas 9C. Siap terapkan budaya positif. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Ya. Ini yang di depan yang tidak adik siapa? Sakit. Kenapa Syaki? Sakit. Semoga Syaki cepat diberi kesembuhan dan dapat belajar kembali bersama-sama kita. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia, Guru ini akan tanyakan terlebih dahulu. Kita sudah membuat keyakinan kelas ya, yang sudah kita sepakati. Hampir 2 minggu ini kita menjalankan keyakinan kelas. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kita melaksanakan keyakinan kelas? Bagaimana perasaan kalian? Nah, alasannya, ayo siapa yang mau berpendapat? Ayo, menjadi yang mau berpendapat. Alasan ya silakan berdiri. Setelah hampir 2 minggu, saya melakukan keyakinan kelas, saya merasa kelas menjadi lebih tertib. Lebih tertib, ya. Benar lebih tertib? Nah. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan Indra berdiri. Izin menjawab Bu, setelah melaksanakan keyakinan kelas selama 2 minggu, saya merasa kelas ini lebih disiplin. Ya, kelas ini lebih disiplin baik orang-orang kelasnya. Ya, terima kasih Indra. Ada yang lain silakan. Ya, Irfan silakan. Setelah menjalankan keyakinan kelas, saya merasa dapat lebih menghargai pendapat teman. Ya, lebih menghargai pendapat teman. Ya, terima kasih Irfan. Ada yang lain silakan. Sudah. Setelah hampir 2 minggu, saya melaksanakan keyakinan kelas, saya merasa kelas ini tercipta budaya positif. Contohnya, sholat zuhur tepat waktu. Ya, sholat zuhur jadi tepat waktu. Ya, jadi bagian yang keberapa dalam disiplinnya? Selalu apa selalu? Ya, patuh dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Implementasinya berarti sholat tepat waktu. Ada yang lain? Silakan. Setelah hampir 2 minggu, saya merasa kelas ini sangat lebih nyaman dan bersih. Ya, kelas ini lebih kelihatan bersih dan nyaman dipakai ya. Ya, ada yang lain silakan. Ada yang lain? Ada yang lain Anda? Tidak ada? Sama ya. Mesti? Ya, sama ya. Intinya semuanya senang atau tidak dengan keyakinan kelasmu? Senang. Jadi berubah menjadi lebih baik ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semoga keyakinan kelas kita akan terus dijalankan dengan sepenuh hati ya. Dengan sepenuh hati karena keyakinan kelas itu kan datangnya dari kamu sendiri ya. Sudah disepakati bersama-sama kita jalankan biar kalian melestarikan budaya positif ya. Karakternya baik, sopan santun, tadi ada 5S ya. Demikian. Sekarang kita lanjutkan materi bahasa Indonesia. Seperti biasa kita menyanyikan lagu himne bahasa Indonesia. Silakan berdiri semuanya.
Makan dulu. Ada yang di pojok ribut-ribut, ada apa yang di pojok? Ini loh Bu, main sama kelas. Makan dulu Bu. Main sama kelas. Tadi jadi sudah nggak makan? Enggak, Bu. Tadi saya makan tuh di rumah soalnya. Kalau gitu, sekarang Maisa ikut ini dicampur-campur lagi ya. Iya, Bu. Ayo Maisa. Maiza, tadi Bu Murni lihat saat diskusi kelompok, Maiza makan di kelas dan kemudian membuang sampah di laci. Ada masalah Maiza? Iya, Bu. Maaf, tadi saya lapar sekali. Ada masalah yang lain? Saya mau buang sampah keluar kelas terlalu malas, Bu. Malas ya Maiza? Iya, Bu. Baiklah, Bu Murni di sini tidak mencari siapa yang salah. Marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Begitu ya Maiza? Iya, Bu. Maiza makan di kelas karena Maiza lapar. Maiza buang sampah di laci karena Maiza malas keluar kelas. Betul Maiza? Betul, Bu. Ya. Maiza, kita ingat-ingat kembali di awal masuk kita dulu sudah membuat kesepakatan kelas yang kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Apakah Maiza masih ingat? Masih, Bu. Apa coba? Kesepakatan kelasnya yaitu untuk tidak makan saat jam pelajaran dan juga tidak membuang sampah sembarangan di laci, Bu. Ya, tepat sekali. Kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, salah satunya yaitu tidak boleh membuang sampah di laci dan tidak boleh makan saat jam pelajaran. Gitu ya Miss ya? Iya, Bu. Menurut Bu Munisi ada cara lain agar Maiza tidak makan saat jam pelajaran. Betul kan Miss ya? Betul, Bu. Ya. Bagaimana Maiza? Apakah kamu sudah menunjukkan kesepakatan kelas itu? Belum, Bu. Bagaimana konsekuensinya? Saya akan meminta maaf kepada Bu Murni dan juga saya akan meminta maaf kepada teman-teman. Baiklah, Bu Murni maafkan. Dan Bu Murni harap Maiza tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Selalu melaksanakan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Iya, Bu. Begitu Maiza? Iya, Bu. Ya. Sekarang kita kembali ke kelas untuk belajar bersama, diskusi bersama. Begitu ya Maiza ya? Iya, Bu. Terima kasih Bu Murni. Saya minta maaf ya Bu, dan saya juga akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Sama-sama Maiza. Yuk kita ke kelas. Setelah berbincang dengan Bu Murni, saya merasa tenang dan lega, dan saya sudah meminta maaf kepada Bu Murni dan teman-teman. Saya sudah menyadari atas kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Murni karena sudah peduli terhadap kami dan mendidik kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Rawalumbu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Rawalumbu. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi modul 1/4
budaya positif. Dari saya, Murniasi SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang Ibu Bapak luangkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bernilai ibadah. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum diseminasi dimulai, terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk berkenan memberikan sambutan. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak atas nama Ibu Murniasi SPD sebagai calon guru penggerak angkatan ke-5 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ucapan selamat kepada Bu Murni yang sudah menyelesaikan sebagian kegiatan yang ditargetkan oleh calon guru penggerak, yaitu sudah sampai pada modul 1.4 di mana Bu Murniasi itu akan melaksanakan diseminasi yang kemudian mudah-mudahan dilanjutkan dengan mengikuti materi-materi selanjutnya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti acara diseminasi ini sebagai dukungan moral, tentu saja Bu Murni, sebagai dukungan moral bahwa kita keluarga besar SMP Negeri 1 Lawalo mendukung sepenuhnya, mendukung sekali atas cita-cita Bu Murniasi sebagai guru penggerak, dengan harapan suatu ketika ketika Bu Murni dikukuhkan menjadi guru penggerak, maka akan menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain, khususnya di SMP Negeri 1 Lawalo dan umum di tempat-tempat yang lain, supaya bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak yang selanjutnya. Saya yakin untuk menjadi atau untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak tidaklah mudah. Banyak sekali yang harus diselesaikan, yang harus dijawab, yang harus diisikan, yang harus diciptakan, sehingga bisa memenuhi syarat menjadi calon guru penggerak. Maka dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan, saya mendukung sekali kepada Bu Murni dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu. Memang Murniasi sebagai guru penggerak yang punya kewajiban harus menyelesaikan tugas-tugasnya, itu tidaklah mudah, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan finansial yang ekstra, yang lebih. Di mana Bapak Ibu sudah pulang sekolah jam 15.15, Bu Murni itu masih berada di sekolah untuk mengikuti pembelajarannya. Bu Murni masih di sekolah, masih mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, tentu saja sebagai ibu rumah tangga, Bu Murni itu punya kewajiban di rumah. Nah, tentu saja tinggal menyelesaikan tugasnya, karena sudah lain masalah kalau di rumah. Ya, jadi dengan keikhlasan dan ketabahannya Bu Murni, selama ini saya sampai sore kadang-kadang Bu Murni masih di sekolah, Bu, iya, sedang menunggu ini atau sedang mengerjakan ini, itu luar biasa.
Ya, semangatnya Bu Murni perlu dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain. Manfaatnya juga akan lebih banyak. Nanti guru penggerak akan menjadi motornya sekolah, akan menjadi pionirnya, ya, menjadi pionirnya yang lain-lain. Nah, harapan saya selaku kepala sekolah, Bu Murni setelah selesai melaksanakan tugas-tugasnya dan dikukuhkan menjadi guru penggerak, bisa mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti calon guru penggerak di sekolah, sehingga sekolah akan menjadi lebih berprestasi. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bu Murni akan mendiseminasikan positif. Lebih rincinya apa itu nanti kita dengarkan. Boleh ada pertanyaan ya Bu Murni ketika pemaparan? Ya, ketika pemaparan Bapak Ibu ingin menggali sesuatu yang lebih dalam, monggo Bu Murni waktu untuk panjenengan sebanyak. Dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif, perkenankan saya akan menyampaikan hasil aksi nyata saya pada modul ini. Hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah Ibu Bapak, untuk itu marilah kita ikuti dengan judul aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang kita laksanakan sekarang di SMP Negeri 1 Rawolo. Dalam modul 1.4 ini yang dipelajari ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baiklah Ibu Bapak, apakah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal itu? Mari kita simak bersama-sama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kita lihat dulu kata disiplin. Disiplin yang berarti artinya belajar. Namun dalam budaya kita, arti disiplin itu dikaitkan dengan seseorang yang mendapatkan kepatuhan dan cenderung ke arah ketidaknyamanan. Itu yang sering kita persepsikan arti kata disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu belajar dan belajar dari motivasi diri sendiri. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Menurut Jane Gossen, dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang arti yang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, apakah
perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bisa diberikan berupa fisikis yang menyakiti, tersakiti, tidak nyaman dalam jangka yang panjang, itu hukuman. Sedangkan yang kedua, konsekuensi sudah terencana, harus terjadi, tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Sedangkan restitusi melalui pemberian alternatif merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang mendapatkan penguatan. Disitulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang diharapkan dalam modul ini, kita sebagai guru hendaknya menerapkan yang ketiga, yaitu restitusi. Selanjutnya, di sini dicontohkan biar Bapak Ibu lebih memahami. Ada sebuah tindakan dari seorang guru. Contohnya, murid disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah." Ini termasuk hukuman. Bapak Ibu sering melakukan seperti ini atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Yang kedua, contoh yang lain. Contoh, murid disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah termasuk hukuman. Yang ketiga, contoh yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Contoh yang keempat, murid mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuknya konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena apa yang dia lakukan harus bertanggung jawab. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi. Tanggung jawab apa yang dia kerjakan secara tidak sengaja. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga termasuk hukuman. Contoh yang lain, murid melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Nah, demikian Bapak Ibu, contoh nyata antara hukuman dan konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi, kira-kira lebih mana? Lebih memilih hukuman atau konsekuensi? Tentunya kita harus lebih memilih konsekuensi, ya. Karena hukuman itu menyakitkan dan akan diingat sepanjang hayat murid. Demikian Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, bagaimana dengan perbedaan antara restitusi, hukuman, konsekuensi, restitusi? Contohnya, hukuman, suatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi
menguatkan murid untuk anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Contoh yang ketiga, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi, korban bisa diabaikan bergantung individunya, sedangkan restitusi, korban mendapat ganti. Demikian Bapak Ibu untuk sekilas perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Diharapkan kita semua untuk melakukan yang ketiga, yaitu restitusi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatannya melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Berarti kegiatannya melalui diskusi antara guru dan murid, sama-sama menyepakati. Hal itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Apakah harus seorang wali kelas yang membuat keyakinan kelas? Tentu tidak, Ibu Bapak. Guru maktel pun bisa melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam berbahasa Indonesia, keyakinan kelas mata pelajaran matematik, keyakinan kelas mata pelajaran seni budaya, dan lain sebagainya. Jadi tidak harus wali kelas yang membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan semua guru itu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang menjadi sebuah keyakinan kelas yang dilaksanakan oleh murid dengan kesadaran dari dalam diri. Selanjutnya, bagaimana sih cara merumuskan keyakinan kelas? Cara merumuskan keyakinan kelas, siswa berdiskusi tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama-sama sehingga menumbuhkan budaya positif kelas. Itu cara merumuskan sebuah keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dari materi tadi sudah untuk keyakinan kelas sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu kelas 9C dan kelas bahasa Indonesia kelas A, B, C sampai E. Semoga Bapak Ibu setelah mendapatkan diseminasi ini bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, akan saya tayangkan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 9C. Sebelum kita mulai pelajaran,
Demikian Bapak Ibu, saya cat ya tadi karena lama banget membutuhkan waktu yang lama. Dari pembuatan kelas, keyakinan kelas itu diawali dengan diskusi bersama-sama. Setelah diskusi bersama-sama, anak mencatatkan apa yang menjadi impian kelasnya dan apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Setelah anak-anak mencatat, mereka membacakan, semua membacakan satu persatu. Setelah semua membacakan dan didengarkan oleh yang lain, setelah itu mereka menempelkan di dinding yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu, ditempelkan, lalu semuanya melihat apa impiannya, apa keyakinannya. Nah, setelah itu kita sepakati bersama-sama. Mungkin dari satu kelas itu kan ada yang sama, Misalnya saya ingin sekali berinfak dengan ikhlas. Mungkin ada 3 atau 2 orang yang menuliskan itu, jadi kita ambil salah satu. Jadi kesepakatannya di akhir, kesepakatan yang sudah kita rencanakan, yang didiskusikan dengan anak-anak, kita jadikan keyakinan kelas dengan komitmen akan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Demikian Bapak Ibu untuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan yang harus dilakukan oleh warga kelas itu dengan sepenuhnya sadar dari diri sendiri. Jadi datang dari diri sendiri untuk dilaksanakan kesadarannya tanpa harus disuruh. Saya sudah menerapkan di kelas 9C untuk kebersihan. Alhamdulillah jalan tanpa disuruh. Akhir mata pelajaran, akhir pembelajaran, mereka sudah langsung menata kursi, menyapu tanpa harus dioprak-oprak, tanpa harus disuruh. Itu yang sudah jalan di kelas 9C. Nah, Bapak Ibu bisa memulainya besok atau kapan. Kalau guru mapel ya silahkan membuat keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajarannya yang diyakini bersama-sama. Kalau wali kelas ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kesepakatan, misalnya hari ini kesepakatannya berapa poin, besok semester 2 ditambah lagi boleh. Jadi keyakinan kelas itu kita sepakati berlakunya sampai kapan, itu terserah pada kelasnya masing-masing. Oh Bu, saya mau keyakinan kelas ini kita gunakan untuk 3 bulan sekali. Kalau sepakat ya kita gunakan untuk 3 bulan sekali. Kalau 1 semester boleh 1 semester. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, selain keyakinan kelas, di situ ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kesenangan. Semua ini ada dalam diri kita. Kebutuhan dasar yang ada dalam diri kita, diri manusia. Selanjutnya, tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dibedakan menjadi 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol. Nah, bagaimana contoh dari kelimanya tersebut? Akan saya tayangkan contoh-contohnya. Contoh dari penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contoh kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang kamu terakhir selesai. Nah, itu contoh penghukum.
menghukum. Kadang kita seperti itu nih Bapak Ibu, ya, sering seperti itu. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum murid. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu agar pembelajaran berhasil dengan cara menghukum. Dengan caranya dia menghukum agar ditakuti murid dan lain sebagainya. Ciri-ciri penghukum: nada suaranya tinggi, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik, anak menjadi pendendam. Itu contoh penghukum, ciri-cirinya. Ya, ini Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti dicontohkan sebagai berikut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ini guru sebagai posisinya pembuat merasa bersalah. Lalu pembuat merasa bersalah. Ciri-ciri dari pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya nadanya suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Murid akan merasa bersalah menjadi orang yang gagal. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga, guru posisinya sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Guru di posisi ini sebagai teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya nak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak ini selama ini. Ya sudah kali, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal seperti ini posisinya yaitu sebagai guru sebagai teman. Ciri-ciri guru sebagai teman: nada suaranya ramah, akrab, bercanda, senyum jenaka, anak akan mengandalkan guru. Ini posisi guru sebagai teman. Selanjutnya, yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Guru memantau, mengawasi pada saat murid berada dalam tidak tanggung jawab. Posisi pemantau berdasarkan aturan, peraturan, dan konsekuensi. Pertanyaan yang sering muncul, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan perhitungannya. Ciri-ciri pemantau: nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, murid memahami konsekuensi, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebih. Ini posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini, guru sebagai manajer membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya.
seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi bisa teman, bisa pemantau. Jadi posisi manajer sangat diharapkan menjadi seorang guru itu sangat diharapkan menjadi posisi seorang manajer. Pertanyaan yang sering muncul dalam posisi manajer, namun kita bisa menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Ciri-ciri seorang manajer: kembali ke keyakinan kelas, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, itu Bapak Ibu 5 posisi kita sebagai guru. Diharapkan kita sebagai guru sekali lagi menjadi posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Dalam posisi manajer ini bisa sebagai nanti sekaligus pemantau, juga sebagai teman sekaligus manajer. Dan tidak diharapkan kita sebagai penghukum, ya. Sangat tidak diharapkan kita sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, apa sih tugas seorang manajer? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur, melainkan membimbing murid untuk mendapatkan pengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu tugas seorang manajer. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Menurut ilmuwan Gosen tahun 2004. Langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi ada 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Itulah segitiga restitusi. 9 ciri segitiga restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa, sesuai dengan mereka yang minati. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah ciri-ciri restitusi. Sama tadi ya, segitiga restitusi ini bentuknya seperti ini. Bentuk segitiga, ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Selanjutnya saya tampilkan aksi nyata saya dalam praktik segitiga restitusi.
Belajar yang rajin, tetap semangat. Kita kembali lagi ke kelas ya. Setelah berbincang dengan Bu Murni, saya merasa lega sudah meminta maaf kepada Bu Murni dan teman-teman sekelas serta menyadari akan kesalahan saya. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi, yaitu mencontek saat penilaian, dan saya akan bersikap jujur. Terima kasih kepada Bu Murni karena sudah mengajari untuk bersikap jujur dan menjadi pribadi yang baik. Demikian Bapak Ibu untuk tindakan restitusi. Ya, tindakan restitusi itu mencakup tiga langkah. Ya, yang pertama menstabilkan masalah. Jadi kalau kita mendapati murid yang salah, jangan langsung dimarahi di hadapan teman-teman. Maka dia akan malu, dia akan merasa malu. Tapi ajaklah murid tersebut ke tempat yang lain hanya antara guru dan murid. Itu yang pertama untuk menstabilkan masalah ya. Menstabilkan masalah itu apa sih? Tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan sekali-kali kita memarahi anak didik kita, murid kita di depan teman-temannya. Akan diingat-ingat sepanjang hayat. Kalimat yang meyakinkan untuk menstabilkan masalah diantaranya: satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. 4, kita bisa menyelesaikannya ini. 5, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itulah contoh-contoh kalimat untuk meyakinkan murid kita, yaitu dalam rangka menstabilkan masalah. Yang kedua restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, memvalidasi. Anak tersebut sudah kita ajak keluar, berdua, ngobrol. Tujuan validasi itu apa sih? Memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya tadi ditanyakan, kenapa kamu nyontek? Alasannya tidak belajar. Kenapa kamu tidak belajar? Alasannya sakit. Jadi diruntut masalahnya. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh kalimat untuk meyakinkan pada validasi tindakan yang salah, diantaranya yang pertama, padahal kamu bisa menjadi yang lebih buruk dari ini, lebih baik dari ini maksudnya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu contoh validasi tindakan. Jadi kita berusaha menguatkan murid agar tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya yang ketiga, langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang telah dibuat di kelas. Keyakinan itu sebagai teori kontrol menyatakan ketika identitas sukses telah dicapai dan 3 langkah yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya yang sudah dibuat bersama kelasnya. Kalimat-kalimat yang meyakinkan, contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. 2, apa nilai-nilai umum yang kita
hati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu contoh menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Jangan sampai kita langsung menjustis jelek, apalagi marah-marah di depan orang banyak atau di kelasnya. Dia akan merasa malu. Selain malu, dia akan dendam. Kalau dipermalukan secara terang-terangan, dia mungkin akan merasa dendam. Seumur-umurnya dia akan merasa mengingat terus. Bapak Ibu, selanjutnya beberapa hal penting untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, kita harus kerjasama antar warga sekolah dengan baik. Yang kedua, memberi keteladanan dan tuntunan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan agar terwujud budaya positif. Nah, yang terakhir ini diharapkan kita sebagai warga sekolah agar berkolaborasi, bergerak bersama untuk mewujudkan budaya positif. Sangat tidak mungkin kalau hanya satu kelas yang melaksanakan, kelas yang lain tidak mengikuti. Tetapi kalau kita bersama-sama bergerak bersama, akan terwujud budaya positif dan karakter anak-anak kita akan lebih baik. Demikian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kolaborasi antara kita, antara kepala sekolah, guru, semua warga sekolah sangat berperan dalam budaya positif. Saling peduli, saling mengingatkan. Untuk terakhir saya persembahkan sebuah pantun. Ya. Wajah murid ceria dan berseri-seri, bertemu guru dengan semangat berbicara. Mari terapkan segitiga restitusi, atur strategi murid nyaman dalam belajar. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, monggo apabila ada saran, masukan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Ada yang lainnya, monggo silakan Bapak Ibu. Ini saja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dari Ibu Murni selaku pemateri padahal kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar guru bisa berada pada posisi itu? Kita melakukan. Terima kasih Bu Sulis atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, bagaimana posisi kita sebagai pengontrol, sebagai kontrol dan sebagai manajer. Nah, posisi kita sebagai manajer tentunya kita harus menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi kita menstabilkan masalah, yang kedua memvalidasi masalah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, apakah sudah sesuai apa belum keyakinan yang disepakati oleh murid tersebut yang sudah melakukan kesalahan. Itu untuk posisi manajer. Nah, posisi manajer itu sangat penting karena dia berperan sebagai teman, juga sebagai pemantau, sekaligus sebagai manajer. Ya, posisi manajer sangat berperan penting. Kita tidak boleh sebagai penghukum atau tidak boleh membuat anak itu merasa bersalah. Kandis untuk jawabannya. Ya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, harapan saya untuk kedepannya, untuk Bapak Ibu semua bisa mengimplementasikan, membuat keyakinan kelas bagi Bapak Ibu wali kelas,
bagi Bapak Ibu guru mapel bisa mengimplementasikan keyakinan dalam pelajaran mapelnya masing-masing. Silakan berkomitmen dengan murid-murid apa yang akan menjadi keyakinan. Jadi murid-murid itu akan selalu meyakini apa yang akan dilaksanakan. Begitu Bapak Ibu. Oke, harapannya seperti itu. Jadi kita kompak bergerak bersama-sama tujuannya untuk memajukan SMP kita agar selalu dipandang masyarakat itu SMP yang unggul dalam mutu, unggul dalam perilaku, dan unggul dalam budaya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wa'alaikum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan testimoni dari hasil diseminasi aksi nyata budaya positif. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, ada dua hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, setelah melihat tayangan video tentang praktik pembentukan keyakinan kelas, saya tertarik untuk mempraktikkan di kelas saya. Karena menurut saya, keyakinan kelas tersebut akan mampu menumbuhkan budaya positif bagi siswa. Yang kedua, tentang praktik segitiga restitusi, di mana di dalam praktik tersebut ternyata berhubungan dengan penempatan posisi kontrol guru yang tepat dalam mengatasi permasalahan siswa, sehingga dengan cara tersebut siswa mampu belajar dari kesalahannya dan memiliki karakter yang kuat. Sukses untuk Bu Murniasih SPD dalam menempuh program pendidikan guru penggerak. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih sudah berbagi praktik baik kepada kami. Wajah murid ceria berseri-seri, bertemu guru dengan semangat berbicara. Mari terapkan segitiga restitusi, atur strategi murid nyaman dalam belajar. Demikian presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.